Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, dalam masa biasa yang ke-25. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan tinggal di antara kami melalui sabdamu. Semoga hati kami terbuka dan bersedia menerima Putramu terkasih, Yesus Tuhan kami, yang menjadi jalan kebenaran dan keselamatan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabdamu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengarahkan kami kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 43b sampai 45. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang kita dengar hari ini, Yesus untuk yang kedua kalinya memberitahukan penderitaan yang harus ditanggungnya. Dengan mengulang sebanyak 2 kali apa yang akan ia alami, Yesus bermaksud agar para murid segera memahami bahwa ia sebagai Mesias memang harus menderita. Pada waktu itu, Yesus masih dipandang sebagai Mesias yang akan selalu menang dan tidak akan menderita. Yesus dipandang sebagai seorang tokoh politik yang akan membebaskan bangsa Israel dari penindasan serta penjajahan bangsa Romawi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita juga mungkin seperti para murid itu. Meskipun Yesus sudah berulang kali mengatakan kepada kita bahwa setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Tetapi hati kita belum siap juga untuk menerima dan bertahan dalam penderitaan karena iman kita itu. Bahkan kita mungkin cenderung menghindari penderitaan dan mencari aman. Menjadi murid Yesus yang sejati pada zaman sekarang ini memang tidak mudah.
Masihkah kita mau setia ataukah kita akan mundur? Kalau saudara dan saudari bertanya kepada saya, maka jawaban saya tentu akan tegas bahwa tidak. Saya tidak akan pernah mundur sebagai murid-murid Yesus, meskipun ada banyak tantangan yang dihadapi dalam hidup ini. Karena itu, saya amat terkesan dengan sebuah status yang ditulis oleh seorang sahabat di statusnya pada suatu hari. Ia menulis demikian: meskipun pisau ditaruh di leher saya, meskipun di kepala saya ditaruh senjata yang siap untuk meledak, tapi saya tidak akan pernah menyangkal Tuhan saya. Saya siap mati demi Tuhan. Lebih baik mati daripada saya harus menyangkal iman saya. Sebuah janji komitmen dan tekad yang sungguh luar biasa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Tuhan menciptakan kita dengan berbagai perlengkapan yang membuat kita bisa hidup dan kuat saat menghadapi kesulitan, seperti pikiran, hati nurani, kebebasan, dan iman. Imanlah yang selalu membuat kita tidak kehabisan energi untuk bertahan dalam berbagai kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Kita berdayakan berbagai anugerah Tuhan itu agar lebih kuat mengikuti Kristus dan ikut memanggul salibnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita jangan pernah mundur selangkah pun sebagai seorang murid Yesus. Karena memang dipanggil sebagai murid Yesus, berarti kita harus siap untuk menghadapi segala macam penderitaan karena iman kita. Dunia akan membenci kamu karena namaku, tapi barang siapa yang bertahan sampai kepada kesudahannya, maka ia akan memperoleh kehidupan kekal. Janji kehidupan kekal kepada setiap orang yang bertahan dalam imannya, walaupun ia digoncangkan dengan pelbagai macam-macam tantangan. Itulah yang membuat kita selalu kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam iman kita. Maka mari kita terus teguh dalam iman kita. Jangan pernah mundur selangkah pun. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.